have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning let's take our time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah akan menjelaskan tentang konsep dasar lembaga keuangan. Makna uang menurut KBBI. Uang adalah alat tukar atau standar pengukuran nilai atau kesatuan hitungan yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Fungsi uang. Fungsi uang secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang. Fungsi uang ini juga digunakan untuk menghindari perdagangan dengan cara barter. Fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, uang sebagai alat penukar atau medium of exchange. Contohnya, seorang nelayan yang menginginkan pakaian. Nelayan tersebut tidak perlu menukar ikan dengan pakaian secara langsung, tetapi nelayan bisa menjual ikannya, kemudian uang hasil penjualan dapat digunakan untuk membeli pakaian. Yang kedua, fungsi sebagai satuan hitung atau unit of account. Contohnya, nilai dari sebuah pulpen seharga Rp2.000. Fungsi turunan uang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi sebagai alat pembayaran. Contohnya, pembayaran pajak kendaraan, pembayaran cicilan, pembayaran pembelian alat elektronik, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi sebagai pemindah kekayaan. Contohnya, seseorang yang akan pindah rumah ke rumah lain bisa memindahkan bangunan tanah dan bangunannya dalam bentuk uang dengan menjualnya kepada orang lain. Di tempat baru, dia bisa membeli rumah dari hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut. Karakteristik dan jenis uang. Karakteristik uang dapat diterima oleh masyarakat umum, tidak mengalami perubahan dan tidak cepat rusak, nilainya tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu yang lama, praktik dan mudah dibawa kemana-mana, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, kualitasnya relatif sama, dan jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Jenis uang dibagi menjadi 4, yaitu 1. Jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya ada 2, yaitu uang kertas. Uang kertas merupakan jenis uang yang berbahan dasar kertas untuk proses pembuatannya dengan gambar dan juga cap tertentu. Yang kedua, uang logam. Uang logam ini biasanya terbuat dari emas atau perak. Emas dan juga perak dipilih sebagai bahan dasar pembuatan jenis uang logam karena memenuhi syarat-syarat uang efisien. Jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkannya ada 2, yaitu uang kartal. Uang kartal biasa diterbitkan oleh Bank Sentral. Bank Indonesia menjadi penerbit dari uang kartal. Yang termasuk dalam uang kartal adalah uang kertas dan uang logam. Yang kedua yaitu uang giral. Berbeda dengan uang kartal yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berupa uang kertas dan uang logam, jenis uang giral ini diterbitkan oleh Bank Umum. Bentuk uang yang dikeluarkan berupa cek atau biliet giro. Perbedaan uang kartal dan uang giral. Kalau uang kartal, 1. Berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat. 2. Nominal sudah tertera dan terbatas. 3. Dijamin oleh pemerintah. 4. Ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang. Kalau uang giral, 1. Berlaku dan hanya digunakan di kalangan masyarakat tertentu saja. 2. Nominal harus ditulis lebih
Dahulu sesuai dengan kebutuhan dan nominalnya tidak terbatas. 3. Hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkan saja. 4. Belum ada kepastian pembayaran, termasuk dari beberapa hal termasuk lembaga yang mengeluarkannya. Jenis uang berdasarkan nilainya ada 2, yaitu bernilai penuh. Arti dari uang yang bernilai penuh ialah nilai intrinsik dan nilai nominalnya sama. Biasanya berlaku pada uang logam mulia yang terbuat dari emas ataupun perak. Yang kedua, bernilai tidak penuh. Nilai tidak penuh itu ialah bahwa nilai intrinsik lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya. Biasanya terdapat pada uang kertas. Jenis uang berdasarkan pada kawasan penggunaannya ada 3, yaitu 1. Uang lokal. Untuk uang lokal hanya berlaku di satu negara tertentu saja, seperti mata uang rupiah digunakan di Indonesia saja. Yang kedua, uang regional, seperti mata uang euro yang bisa kamu pakai di beberapa negara yang ada di Eropa dan negara Jerman, Australia, dan sebagainya. Yang ketiga, uang internasional. Uang internasional yang digunakan dan menjadi standar pembayaran adalah dolar Amerika. Konsep uang dalam Islam. Dalam fikih Islam, istilah uang bisa disebut dengan nuqud atau saman. Secara umum, uang dalam Islam ada alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Nuqud adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar emas, dirham perak, maupun fulus tembaga. Nuqud adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai, yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun. Nuqud adalah sesuatu yang dijadikan harga atau syaman oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Nuqud adalah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima oleh alat pembayaran. Dalam konsep Islam, uang adalah flow konsep. Islam tidak mengenai motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak diperbolehkan. Uang adalah barang publik, milik masyarakat. Karenanya penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya menimbun uang, menurut Adwirman Aswar Karim. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksud untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar atau barter. Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba alfa, yang dilarang dalam Islam. Uang dapat memainkan peranan penting sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi Islam. Uang dapat digunakan sebagai ukuran opportunity cost, yaitu pendapatan yang hilang. Di samping itu, uang juga memainkan peranan sosial dan religius yang khusus karena ia merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam pembayaran transfer. Arti religius peranan uang terletak pada kenyataan bahwa ia memungkinkan menghitung nisab dan menilai suku zakat dengan tepat. Sebagai fungsi sosial, uang menahan atau mencegah eksploitasi terbuka yang terkandung dalam keadaan tawar-menawar, menurut Abdul Manan. Pada sistem pendapatan yang diperoleh bersifat statis, yang dimana walaupun perusahaan merugi, hutang tetap memiliki bunga yang tetap, serta jumlah pembayarannya setiap periodenya juga tetap. Pada sistem bunga, suatu tingkat bunga akan dikatakan menarik apabila 1. Lebih tinggi dari tingkat inflasi. Karena tingkat bunga yang lebih rendah, dana yang disimpan nilainya akan habis dikikis oleh inflasi. 2. Lebih tinggi dari tingkat bunga real di luar negeri. Karena pada tingkat bunga yang lebih rendah, dengan dianutnya devisa bebas, dana-dana besar akan lebih menguntungkan untuk disimpan atau diinvestasikan di luar negeri. 3. Lebih bersaing di dalam negeri. Karena penyimpanan dana akan memilih bank yang paling tinggi menawarkan tingkat bunga simpanannya dan memberikan berbagai jenis bonus atau hadiah.
Bagi hasil. Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara, yakni sebagai berikut. A. Profit sharing atau bagi laba adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. B. Revenue sharing atau bagi pendapatan adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada revenue atau pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Berikut ini disajikan tabel perbedaan antara sistem bunga dan bagi hasil menurut Muhammad dan Muhammad Syafi'i Antonio. Peran lembaga keuangan. A. Menghimpun dana masyarakat. B. Menyalurkan dana masyarakat. C. Pengalian aset. D. Likuiditas. E. Realisasi pendapatan. Dan F. Transaksi. Lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, dalam sistem keuangan negara memiliki sekurang-kurangnya 5 peran pokok, yaitu 1. Peran tabungan, 2. Peran kekayaan, 3. Peran likuiditas, 4. Peran kredit, dan 5. Peran pembayaran. Berikut ini adalah macam-macam lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank yakni ada bank sentral, bank umum konvensional, bank umum syariah. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank ada asuransi, koperasi, dan penggadaian. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.